Kehamilan merupakan masa-masa paling membahagiakan bagi seorang wanita. Dan jika ingin melalui masa ini dengan lancar dan tanpa hambatan, sang calon ibu pun harus melaluinya dengan berbagai cara seperti memperhatikan asupan makanan, menjaga emosional, dan melakukan pemeriksaan rutin. Namun selain 3 hal di atas, ada satu hal lagi yang ada dan masih dipercaya oleh sebagian besar masyarakat dunia, yakni mempercayai dan menjalani ataupun menghindari mitos seputar kehamilan. Di tiap negara, mitos-mitos ini berbeda, termasuk berbeda dengan akibatnya jika dipantang. Ada yang terdengar masuk akal, namun lebih banyak yang tidak. Meski begitu, mitos-mitos ini tetap terpelihara hingga kini dan seperti memperkaya kebudayaan masyarakat tersebut. Seperti apakah mitos-mitos kehamilan tersebut dan seperti apa aturannya? Langsung saja pemirsa, ini dia informasinya. Tanda lahir pada manusia telah melahirkan banyak mitos dan tahayul sepanjang sejarah manusia, dan setiap budaya memiliki pandangan tersendiri mengenai tanda lahir. Ada yang menganggapnya sebagai pertanda buruk, kutukan, berhubungan dengan setan dan iblis. Namun begitu, ada juga yang menganggap tanda lahir adalah anugerah dan pertanda dari sebuah keberuntungan hidup. Di Jepang, masyarakat menganggap tanda lahir sebagai sesuatu yang buruk yang akan terjadi kelak, berhubungan dengan penyihir dan setan. Dan mereka percaya hal itu diperoleh akibat perilaku sang ibu saat masa kehamilan. Dan untuk menghindari bekas kelahiran pada tubuh bayi mereka, maka ibu-ibu hamil di Jepang sama sekali tidak diperbolehkan melihat api, karena api dipercaya dapat meninggalkan bekas pada bayi-bayi yang dilahirkan kemudian. Anak-anak dengan tanda lahir, apalagi pada bagian-bagian yang mudah terlihat, akan mengalami masa sulit, terutama saat menghadapi ejekan serta cemoohan. Berikutnya, mitos kehamilan yang dipercaya dan ada di Filipina. Mitos dan tahayul di Filipina telah tumbuh merata di seluruh wilayah negeri ini. Keyakinan ini berasal dari ucapan yang diwariskan turun-menurun oleh nenek moyang orang Filipina yang sesungguhnya memiliki tujuan mencegah bahaya terjadi atau membuat orang menahan diri dari melakukan sesuatu yang khusus. Dan mitos tersebut dipertahankan sebagai bagian dari budaya. Beberapa dipraktekkan, terutama karena Filipina percaya bahwa tidak ada ruginya jika mereka akan mematuhi keyakinan ini. Salah satunya adalah mitos kehamilan yang hingga kini masih berlaku, yakni ibu-ibu hamil di Filipina amatlah dilarang untuk melakukan potong rambut. Memotong rambut saat kehamilan dipercaya akan menyebabkan bayi-bayi mereka lahir dalam keadaan botak tanpa rambut. Dan bukan hanya saat dilahirkan, botakan tersebut akan bertahan cukup lama. Orang asli Kepulauan Orkney yang berlokasi di bagian utara Skotlandia juga memiliki mitos unik seputar kehamilan. Kepercayaan akan mitos ini berhubungan dengan jenis kelamin apakah yang hadir dalam rahim para calon ibu di sana. Ketentuan tersebut biasanya akan ditunjukkan dengan kemunculan sebuah pelangi. Mereka percaya jika ada pelangi yang ujungnya jatuh di rumah seorang ibu hamil, maka anak yang dilahirkan kemudian adalah berjenis kelamin laki-laki. Kepercayaan ini disangkutkan dengan legenda atau mitologi yang bercerita bahwa pelangi merupakan jembatan untuk seorang anak laki-laki. Dan agar harapan itu tercapai, biasanya para wanita hamil yang melihat fenomena tersebut, maka mereka akan berteriak "There's a break for a Bulgarian", yang dalam bahasa penduduk setempat berarti ada jembatan untuk anak laki-laki. Seperti kita ketahui, wanita hamil harus memperhatikan apa yang mereka makan, terutama kualitas gizinya. Namun rupanya hal tersebut sedikit berbeda dengan apa yang dipercayai di Cina. Selain kualitas makanan, bentuk fisik dari makanan juga dianggap sesuatu yang akan memberikan pengaruh terhadap fisik dan sikap sang bayi kelak setelah dilahirkan. Contoh saja, jika seorang ibu hamil di Cina makan makanan yang tidak sempurna bentuk potongannya, mereka percaya anak mereka akan memiliki sifat yang ceroboh. Selain sifat, makanan juga akan memberi pengaruh pada kondisi fisik. Contoh saja, makanan berwarna terang yang dimakan saat hamil dipercaya akan membuat bayi berkulit putih, sedangkan makanan berwarna gelap seperti kecap akan memberi pengaruh pada kulit bayi menjadi lebih gelap. Sementara makanan berwarna mencolok seperti terong dan stroberi dipercaya akan memberikan pengaruh pada kemunculan warna tanda lahir pada bayi. Pemirsa, itulah mitos unik seputar kehamilan yang masih terpelihara dan dipercayai sebagian masyarakat di berbagai negara di dunia. Tentu saja hal tersebut tak berlaku umum, namun hanya berlaku pada orang-orang yang masih mempercayai mitos-mitos tersebut.